Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat konten atau mengupload konten di Jejaring Semanji. Yang pertama, kita masuk di Jejaring Semanji. Kemudian ke kelas yang akan kita isi kontennya. Nah, ini yang kemarin sudah kita buat, yang sebelumnya sudah kita buat. Di dalam topik yang sudah kita miliki akan kita isi di sini. Cara mengisinya yang pertama, ingat, harus di turn editing on. Nah, jika sudah seperti ini, maka ada pilihan untuk add an activity and resource. Artinya kita bisa menambahkan aktivitas. Untuk materi atau pemberian materi setidaknya ada 3 macam cara untuk kita menyampaikan materi ke anak-anak kita. Kata setidaknya berarti bisa lebih dari 3 macam cara, tapi yang paling sering digunakan adalah ketiga cara ini. Yang pertama yaitu menulis sendiri materinya di sini. Yang kedua, mengupload file yang sudah jadi, baik itu file gambar, file video, tulisan, Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bisa dengan mengambil link dari internet. Oke, kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu dengan mengetikkan sendiri materi kita. Klik yang di sini. Nah, akan muncul ada beberapa aktivitas pilihan yang bisa kita lakukan. Untuk menulis sendiri materi kita, pilih page. Nah, di page ini kita klik aja. Nah, muncul seperti ini. Ini judul materi kita. Misalkan saya mau buat materi heterogeometri ini, yang pertama judulnya sudut. Oke. Kemudian deskripsinya bisa dituliskan di sini tentang sudut, pengertian, dan lain sebagainya, atau mungkin bisa memasukkan KD-nya dan seterusnya, bisa di sini. Kemudian di page content kita bisa memasukkan atau mengetikkan tentang materi yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Misalkan saya Oke, ini misalkan. Ini nanti ditulis lengkap. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa memasukkan gambar, bisa juga memasukkan equation. Misalkan saya mau menulis 1 derajat, ini tanda panah yang ke bawah ini. Kemudian pilih ini 1 derajat. Oke. Sama dengan, nah, 1 derajat itu 1/360 putaran. Berarti pilih 1/360 putaran, maka kita pakai equation. Equation ada di sini. Oke. Pilih yang advance, kemudian pembagian. Ini di fraction. Oke. Nah, ini fraction A per B plus. Jangan dihapus kurungnya, tetap biarkan, ganti saja ini dengan 1/360. Jadi nanti akan tertulis seperti di bawah ini. Ada tulisan seperti ini, akan terlihat seperti ini. 1/360 akan terlihat seperti ini. Sip. Biarkan aja bentuknya seperti ini. Kita tambah di belakang putaran. Oke. Kemudian 1 derajat sama
dengan 60 menit dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan. Oke, misalkan kita mau masukkan gambar, klik ini untuk masukkan gambar, browse, upload file kalau file kita masih ada di komputer. Oke, kemudian choose file, di mana file kita ditaruh, file gambarnya. Misalkan file gambarnya di ini, sudut, upload. Bisa ditaruhkan dulu deskripsi dari gambar tersebut, misalkan busur derajat. Oke, nah gambarnya sudah muncul. Oke, setelah itu yang di bawah ini boleh tidak diisi. Yang ini restrict, ini kalau misalkan kita ngajar di, seperti saya ngajar di IPS 1, 2, dan 3, tapi materi ini harus dilihat hanya di IPS 1 saja, baru dibatasi. Kalau semua anak boleh melihat, biarin saja. Kemudian ini save and return to course. Oke, maka kita sudah punya sebuah materi berjudul sudut. Oke, berikutnya kita lihat di anak IPA misalkan. Nah, ini anak IPA tidak melihat karena memang terbatas untuk anak IPS saja. Ini di anak IPS akan terlihat materi saya sudut. Nah, anak tinggal klik nanti, dia akan melihat. Ini anak IPS yang melihat. Akan tertulis di sini tanggal pembuatannya. Oke, kita kembali ke halaman guru. Jadi cara pertama ini adalah dengan menulis sendiri. Cara yang kedua dengan mengupload file yang kita miliki. Caranya sama, add an activity and resource, pilih file. Nah, nanti di file ini bisa Bapak Ibu mengupload file dalam bentuk Word, Excel, PowerPoint, file video, dan apa saja. Pilih. Nah, beri nama, misalkan persamaan sudut. Deskripsinya apa? Misalkan file dalam bentuk Word. Nanti kalau dalam bentuk Excel dan lain sebagainya, supaya anak-anak itu tahu dia membukanya pakai apa, atau dalam bentuk PDF misalnya, bisa jadi. Nah, kemudian kirim filenya, pilih yang ini, add file, choose, kemudian cari di mana file tersimpan. Nah, jenis persamaan trigonometri. Oke, sudah masuk di sini, upload. Nah, sudah terkirim. Ini nggak perlu diisi, restrict jika terjadi pembatasan. Kalau tidak ada, save. Nah, nanti di anak akan terlihat, kita ke anak IPS kan, oke, akan terlihat persamaan sudut. Nah, kalau anak mengklik ini, dia harus mendownload otomatis, baru dia bisa buka. Anak akan membuka materi yang kita kirimkan dalam bentuk Word. Bedanya kalau menggunakan ngetik sendiri, anak tidak perlu download. Kalau yang ini anak perlu untuk mendownloadnya. Kita kembali ke halaman guru. Nah, cara yang terakhir adalah dengan mengirimkan link kepada anak-anak, baik itu link YouTube atau link situs yang kita inginkan. Misalkan sekarang saya akan memasukkan link YouTube untuk anak-anak. Kemudian pilih plus ini lagi. Kemudian
pilih URL Uniform Resource Locator. Oke, namanya apa? Misalkan Nautica video sudut. Nah, di sini masukkan alamatnya. Kita buka YouTube di komputer kita, atau kalau udah punya tinggal di paste saja. Pilih YouTube-nya, misalnya YouTube ini yang kita mau kirimkan. Log sini alamatnya. Ctrl C. Kemudian kembali ke laman kita. Di Ctrl V. Nah, deskripsinya bisa ditulis di sini, apa keterangan tentang ini. Silahkan simak video tersebut dan seterusnya. Berikutnya boleh tidak diisi, yang restriknya kalau pembatasan. Kembali ke course. Maka sekarang sudah ada 3 materi yang sudah kita buat. Nah, kita lihat di sisi anak-anak apa yang terjadi. Nah, akan muncul. Di anak-anak nanti tinggal dia klik ini, video tentang sudut. Maka otomatis akan terbuka YouTube-nya. I used to be really insecure about my art. Halo adik-adik, selamat datang di BIG Course. Channel ini akan membantu kalian belajar matematika, fisika, dan kimia untuk SMA. Nah, itu di lamannya anak-anak. Kita kembali ke tampilan guru. Demikian Bapak Ibu, ada 3 cara minimal yang bisa kita lakukan untuk memberikan materi kepada anak-anak kita secara daring. Bisa membuat sendiri dengan menggunakan page, fasilitas page. Bisa menggunakan mengirim file, baik itu file Word, Excel, dan seterusnya, PowerPoint, video, dan seterusnya. Bisa menggunakan file dengan fasilitas file nanti di sini. Kemudian bisa juga dengan mengirimkan link atau URL-nya. Demikian, kita ketemu di video berikutnya.